Jessica Wongso datang lagi, membawa kisah kopi sianida diperbincangkan secara masif di sosial media. Kemunculan Jessica dalam sebuah film dokumenter seperti memaksa publik untuk mengingat peristiwa 7 tahun silam saat Myrna dinyatakan meninggal karena racun sianida di dalam kopi yang diberikan Jessica. Dan pada hari ini, siapa sangka Jessica Wongso sudah tahun ke-7 mendekam di penjara, di mana hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-35. Maka, seperti apa perasaan sedih dan hancurnya Jessica Wongso harus merayakan hari spesialnya ini justru di tempat di mana kebebasannya terenggut atas vonis majelis hakim dengan hukuman penjara 20 tahun. Lewat kartu tarot juga terungkap banyak pertanyaan di balik kemunculan kembali Jessica. Ahli mikroekspresi pun menyoroti sikap Jessica yang tak berubah. Lalu mengapa ibunda Jessica tetap yakin bahwa putrinya bukan seorang pembunuh? Bagaimana dengan isi hati orang tua Myrna? Benarkah masih tersimpan kemarahan besar? Apalagi kini netizen dan publik justru mayoritas berbalik mendukung secara moral atas apa yang terjadi pada Jessica Wongso. Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karier dan peruntungan. Tujuh tahun berlalu, hari-hari Jessica Wongso dihabiskan di dalam penjara. Selama ini, publik nyaris melupakan kasusnya. Oleh sebab, setiap hari selalu ada cerita-cerita baru. Tapi tiba-tiba, Jessica muncul kembali, seolah membangunkan ingatan publik pada tragedi kopi sianida. Jessica hadir dalam sebuah film dokumenter yang membuat gempar. Dan seperti 7 tahun silam, Jessica tidak berubah. Ia tetap tampil tenang dengan segala ekspresinya yang dingin. Saya kira sih dia ini sepertinya masih kuat kemarin itu. Dan juga makanya dia pun juga masih mau kasus ini diangkat. Karena otomatis kalau kemarin itu Jessica menolak, ya dokumenter itu tidak akan tayang. Tapi ini semua kan dimulai dari dia menerima, mau, dan walaupun meski kemarin itu ada interview dia di tahanan tapi ternyata tidak boleh dirilis di sini, maka kalau saya katakan ya dia masih dalam perjuangannya yang sama, ingin membuktikan menurut pengakuannya itu bahwa dia tidak bersalah. Benar atau tidak ya kita tetap mengikuti keputusan hakim bahwa Jessica ini bersalah. Saya kan terus saya kunjungi Jessica ke penjara. Walaupun dia di sana, sebelum kasus ini juga, saya berkomunikasi terus dengan Jessica. Saya sering bertemu dengan dia di lapas. Karena saya sudah bilang, dia panggil saya aja om kok. Sudah saya anggap seperti anak sendiri aja lah. Dia ini memang ya, saya juga lihat ini orang luar biasa ya. Dia itu, dia bisa menyimpan penderitaannya gitu. Kalau kali-kali lihat dia dalam sidang gitu ya, dia kan kelihatannya kan tahan gitu ya. Tapi kalau di belakang dia nangisnya luar biasa gitu. Tapi kalau di belakang dia nangisnya luar biasa. Meski sudah 7 tahun di dalam penjara, bahkan masih sampai 13 tahun lagi hingga hukumannya habis, Jessica Wongso tetap Jessica 7 tahun silam. Terutama ketenangan serta mimik wajah yang datar cenderung dingin. Saat Jessica menghadapi kasus ini sekitar 7 tahun yang lalu. Jadi in case kalian lupa, Jessica ini terlihat tenang, terlihat bahkan mungkin lebih ke dingin ya, nggak ada ekspresi. Dan itu juga yang akhirnya membuat orang-orang ini yang kemudian
menganggap dia ini bersalah dan memang akhirnya keputusan hakim pun seperti itu. Dan ternyata setelah saya mendengarkan dari konten yang disampaikan oleh Pak Oto ya kalau tidak salah ya, saya kalau nggak salah ingat ya di sini, Jessica ini sempat juga istilahnya itu dia pernah dimasukkan ke sel tikus, terus kemudian diminta untuk mengaku, dan Pak Oto ini bilang kalau ternyata kamu memang sudah nggak kuat, ajukan saja gerasi. Tapi untuk para masyarakat yang tidak mengetahui, gerasi itu hanya bisa diberikan kepada orang yang sudah mengakui kejahatan yang dituduhkan atau disangkakan itu tadi. Jadi yang terjadi saat ini adalah Jessica ini memang masih kekeh tidak bersalah. Nah, perkara ini adalah hutang profesi saya. Saya katakan sebagai hutang profesi karena bagaimana ya, saya meyakini berdasarkan hati dan pikiran saya dengan ilmu yang Tuhan berikan pada saya bahwa Jessica ini tidak bersalah. Saya tidak bisa mengatakan 1000%, tapi 99,999% itu dia tidak bersalah. Satu kan untuk Tuhan yang pasti kita akan mengajukan PK. Ya. Tapi saya hanya ingin Krisnamurti membuka kepada publik. Jujurlah, kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya tahu. Kenapa Anda tidak otopsi? Itu aja saya tahu. Anda kan bujuk-bujuk Darmawan Salihin untuk otopsi. Tapi setelah dibawa ke sana, kenapa Anda tidak otopsi? Anda bilang kan kalau tidak otopsi kan case close. Tapi kenapa Anda bawa ke pengadilan? Tolong Krisnamurti jawab hal ini. Kalau tidak bisa, dengan hormat, mungkin Pak Kapolri dengan hormat, mungkin Pak Kapolri boleh bertanya, nggak usah diperiksa, ditanya aja. Masyarakat pengen tahu, saya juga pengen tahu, kenapa Krisnamurti tidak melakukan otopsi. Ini kesempatan emas buat kita, buat pemerintah, buat Ketua Mahkamah Agung, buat Kapolri, buat Presiden, untuk menunjukkan negara kita ini negara hukum. Ya kan? Saya bilang, Jessica, karena saya pikir kan, udahlah walaupun kamu nggak salah, daripada kamu di sini sampai 20 tahun, siapa tahu saya bisa meyakinkan presiden atau otoritas dengan bukti-bukti yang ada, ajukan aja gerasi dah, gitu. Terus Jessica bilang, kalau gerasi ada apa syaratnya? Oh, syaratnya kamu harus mengakui kau bersalah dan kita minta ampun. Oh, dia bilang, kalau itu saya tidak mau. Kalau itu saya tidak mau. Saya tidak mau mengakui sesuatu hal yang tidak pernah saya lakukan, Om. Ya tapi kamu kan di sini terus-menerus. Gak apa-apa. Mau 20 tahun saya di sini juga saya terima. Kalau itu yang diminta, saya tidak akan mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan. Biar gimana pun memang kan dia punya anak yang meninggal, jadi saya juga harus respect sama dia. Jadi saya harus hormat gitu. Yang saya hanya gak habis pikir, kenapa dia sibuk memastikan Jessica yang membunuh dan tidak mau melihat fakta-fakta ini. Siapa tahu ada kemungkinan lain. Kan mestinya kan begitu kan. Siapa tahu ada kemungkinan lain, kan dia harus dengar, perhatikan. Kenapa sebaliknya gitu. Itu aja. Sikap Jessica masih setenang 7 tahun silam juga menjadi perhatian Kirdi Putra sebagai pakar mikroekspresi. Tapi ia melihat ada banyak kesedihan dan trauma di sana, termasuk tarikan bibir Jessica yang menggambar senyuman. Justru di saat ia mengaku trauma. Perhatiin wawancaranya Jessica ketika dia di film tersebut gitu ya. Perhatiin dan kemudian di stop. Perhatiin bahwa kemudian berkembang bahwa ini ada yang di stop, ada apa nih? Yuk kita bahas yuk. Di stop itu bisa macam-macam loh. Bisa perjanjian waktunya berhenti, selesai. Itu satu. Bisa kemudian ini sudah terlalu, kan ada kata-kata ini sudah terlalu dalam, stop gitu, kayak gitu ya. Oke, sekarang saya tanya. Bisa jadi ada perjanjian bahwa ada hal-hal yang nggak boleh ya diobrolin. Bisa jadi itu. Jadi satu, waktunya habis. Kedua, bahwa kemudian ada hal-hal yang memang udah sepakat sebelumnya nggak dibicarakan. Atau yang ketiga, yang nonton tahu nggak yang nyetop itu siapa? Saya justru bertanya-tanya kenapa dia ketika wawancara
kebanyakan tarikan, kalau kita analisis pakai software untuk melihat posisi wajah gitu ya, tarikannya ke arah atas, dia tersenyum. Bayangkan orang yang sedang sedih, oh ya saya stres, saya trauma, tapi ini senyum gini. Jadi kalau dikatakan itu trauma, ya monggo silahkan gitu ya. Tapi trauma itu menggabungkan perasaan takut dan sedih loh ya, dan itu bukan tarikan senyum harusnya. Kasus kopi sianida memang menarik perhatian, juga ketika dimunculkan kembali dalam sebuah film dokumenter. Publik ramai-ramai membahasnya dari sudut pandang masing-masing, termasuk Emma Waroka yang bersimpati pada Jessica Wongso. Apalagi ia juga merasa banyak yang perlu dipertanyakan dalam pengungkapan kasus kopi sianida tersebut. Mirna itu diperiksanya 70 menit setelah meninggal, hasilnya negatif sianida. Oke? Negatif sianida loh. Ya. Dan baru setelah 3 hari meninggal tuh ada ditemukan 0,2% sianida. Oke? Yang mana itu nggak akan cukup untuk membunuh seseorang gitu. Menjadi kasus yang kayaknya perlu dibuka lagi deh. Ya nggak sih? Perlu ditinjau ulang nggak sih kasus seperti ini? Karena kan aneh juga loh kalau orang yang tidak melakukan apapun terus divonis gitu dengan melakukan sesuatu yang dia sendiri juga nggak terbukti apapun loh. Kalau kalian lihat juga di podcastnya Deddy ya, Om Deddy ya, Kobusier tuh kalian bisa lihat tuh Pak Oto Hasibuan dengan tegas beliau bilang tidak ada bukti-bukti konkret yang benar-benar bisa menunjukkan bahwa iya ini sudah diracun di kopinya dan masuk ke tubuhnya, memang ada racun sianida di tubuhnya, itu nggak ada sama sekali. 7 tahun di dalam penjara rupanya tak mampu mengubah Jessica Wongso. Ia tetap tenang ketika mengungkapkan kembali kasus yang menjeratnya. Lalu, seperti apa suasana kebatinan Jessica yang hari ini berulang tahun? Mengapa Ibunda Jessica tetap yakin bahwa putrinya bukan seorang pembunuh? Halo semua, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore hanya di YouTube. Hari ini, 9 Oktober 2023, Jessica Wongso yang sedang menjadi perbincangan luas berulang tahun. Tidak ada perayaan tentu saja, karena ia masih menjalani hukuman di penjara. Begitupun 6 ulang tahunnya ke belakang. Tapi hari ini ada suasana baru saat muncul sebuah film dokumenter tentang kasusnya. Paling tidak, ada harapan baru kasus ini kembali diungkap. Kira kan sudah 7 tahun melalui atau 6 tahun ya melalui ulang tahun dengan dia ada di tahanan ya. Kalau kita melihat ya ada sebuah harapan baru yang muncul dari ibu ini tadi yang tentu saja pasti ada di pihak Jessica dan merasa juga bahwa anaknya ini tidak bersalah. Merasa ya, tidak bersalah ya, bukan tidak bersalah ya. Merasa tidak bersalah dan dengan munculnya fenomena ini harapan agar adanya sebuah upaya untuk menemukan bukti baru itu tadi bisa terjadi dan ya kasus ini bisa dibuka kembali karena hanya dengan cara itu Jessica ini bisa lebih cepat bebas dari yang seharusnya 20 tahun yang harus dia jalani. Kurang lebih 6-7 tahun. The Ace of Cups, ketegaran Jessica ini adanya di ibunya. Jadi selama ibunya di sini sehat, baik-baik saja, dia akan masih tetap tegar. Tapi sekali ibunya nanti sakit atau terjadi sesuatu, kita nggak pernah tahu orang seperti Jessica yang memang kita kan lihat sekali nih, waktu terjadi kemarin itu Jessica ini terlihat dingin, tetap bisa menjawab, tidak menunjukkan emosi. Tapi kan Pak Oto bilang katanya setelah selesai dia ini emosional, meraung-raung dan sebagainya, menunjukkan kalau dia ternyata memang melindungi ibunya agar tidak melihat perasaan dia yang asli. Harapan baru juga bersemi di hati Bunda Jessica yang yakin putrinya tidak bersalah.
Saat mengunjungi Jessica di Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur, Imelda Wongso mengungkapkan isi hati serta keyakinannya bahwa Jessica bukan seorang pembunuh. Emang kenyataannya semua itu nggak ada. Memang ini kan dibikin gitu. Jadi dibikin kayak sinetron gitu loh, ya kan? Sebetulnya Jessica itu nggak berbuat, memang udah dibilang, kan dia kan nggak percaya, dicari-cari kejelekannya, dicari-cari di mana-mana dari Australia. Padahal Australia itu nggak ada hubungannya sama di sini. Iya, memang Jessica memang nggak bersalah, cuman ibu dia kadang-kadang dilihatnya dari luar dia kuat, makanya kalau di pengadilan dia selalu salah, dia senyum salah, dia nangis salah, dia nggak senyum salah, selalu dikritik pakai kacamata salah. Padahal mata dia itu kering. Dia kesiloan di Polda itu 120 hari lampunya nggak pernah mati di kamar. Terus ibu bikinin di persidangan juga silo. Ibu bikinin dia kacamata yang anti silo gitu loh supaya matanya nggak kedep-kedep. Mata dia kering. Hanya itu, tapi disalahkan lagi pakai kacamata salah. Dia itu ada sakit matanya. Ya cuman itu aja. Ibu nggak tahan kalau ngomong Jessica, maaf deh. Ibu pasti bisa nangis, ibu malu kalau nangis gini terus di TV. Ibu mungkin nggak mau bahas-bahas dia. Berpegang teguh pada apa yang mereka yakini. Karena itu yang akan diujikan di pengadilan nanti, dan ya semoga Tuhan akan menunjukkan jalan menuju keadilan itu tadi. Kami dari Oto Hasibuan and Associates, ya. Kebetulan hari ini Jessica ulang tahun, genap usianya, nggak usah sebut umurnya lah ya, udah ulang tahun. Nah, kita bawakan dia kue ulang tahun dari tim lawyer. Nah, juga ada beberapa kado. Kado itu ada sebagian kita bawa, yang lain nggak bisa karena besar. Itu dari pendukung-pendukung Jessica, terkumpul di rumah saya. Itulah kebetulan sampai di dalam kue ya akan dirayakan oleh pegawai lapas. Jessica kondisinya tetap stabil ya, lebih stabil seperti yang waktu dia sidang, sama beratnya 51, beda waktu masih di Polda masih gemuk ya. Nah dia tetap orang yang murah senyum dan juga bisa bisa bercanda ya, hanya di lingkungan itu aja ya, terbatas ya. Tapi tetap dia menderita. Ya kenapa dia menderita? Nggak seperti kalian kayak kita ini di luar gitu loh. Jadi Jessica ya berharap minta kepada teman-teman seluruh warganet, kita tolong mohon doanya supaya bebas dan juga sehat dan supaya segera dibebaskan. Tadi harapannya si Jessica kepada tim lawyernya ya agar supaya bagaimana bisa bebas ya dengan apa yang kita lakukan ke depannya begitu ya. Mudah-mudahan dapat dukungan lah dari Berulang tahun di dalam penjara sudah dijalani Jessica Kumala Wongso sejak 7 tahun ke belakang. Dan kali ini ia kembali harus melewati pertambahan usianya sebagai seorang narapidana. Tapi ada harapan baru bersemi di hati Ibunda Jessica saat kasus ini kembali jadi sorotan pasca muncul film dokumenter tentang kasusnya. Lalu bagaimana dengan perasaan ayahanda Myrna? Hai, jangan lupa saksikan Was-Was jam 3 sore di YouTube channel. Teka-teki meninggalnya Myrna Salihin pada akhirnya menjadi misteri. Kemunculan Jessica Wongso dalam sebuah film dokumenter menambah pelik kasus ini. Publik ikut dibuat bingung apa yang sedang terjadi sehingga banyak yang tidak terang. Termasuk ekspresi Edi Darmawan yang penuh tanda tanya. Saya kira sih masih dipengaruhi oleh emosi dirinya yang akhirnya membuat apa yang dia lakukan ini jadi sesuatu yang jadi itu tadi malah masyarakat melihat ini dari sisi yang berbeda. Tapi rasa kehilangan, amarah itu saya lihat masih ada memang. Dan dia
Kalau sampai dia disebut sebagai seperti itu tadi, kalau saya kira masyarakat pun di sini terlalu jam to conclusion ya. Enggak, memang harus tetap harus dilakukan sebuah, ya tadi kalau memang ini ditemukan bukti, diuji kembali, dan memang kalau masyarakat pun kalau ternyata memang di sini itu mencurigai, saya pikir ya sesuatu yang wajar, karena polisi itu biasanya kalau terjadi kejahatan yang diselidiki terlebih dahulu itu adalah suami, istri, saudara, orang-orang yang terdekat. Karena orang terdekat yang punya motif, biasanya seperti itu. Kan saya udah jelaskan, penyebabnya dia cuma sok jago. Orang sakit jiwa sok jago. Dia mau unjukin Kristi bahwa dia bisa bunuh orang dengan racun, mau bunuh si Kristi itu. Nah, Mirna ketiban sial. Temen yang pertama dihubungin dan temen yang pertama diracun. Kopi sianida yang pernah membuat gempar 7 tahun lalu kembali memanas. Perdebatan kemudian mengemuka bersama munculnya banyak spekulasi tentang siapa sesungguhnya yang bersalah dan membunuh Mirna. Meski pengadilan telah memvonis Jessica 20 tahun penjara. Jadi, semogalah semua akan datang dengan terang pada saatnya nanti. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.